Selamat datang di channel Diplomasi Bahasa. Di channel ini Anda dapat belajar bahasa Spanyol secara gratis. Di dalam pelajaran keempat ini, saya akan menjelaskan tentang kata benda yang bisa maskulin dan feminin. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah kata benda yang berakhiran dengan ista. Nah, ingat nih, kata benda yang berakhiran dengan ista bisa maskulin atau feminin. Nah, hal itu tergantung apakah merujuk pada lelaki atau perempuan. Nah, dalam hal ini artikel, nah ini yang paling menentukan adalah artikel atau kata sandanglah yang akan mengindikasikan apakah kata benda tersebut maskulin atau feminin. Nah, ini nih kuncinya adalah artikel atau kata sandang yang akan mengindikasikan apakah kata benda tersebut adalah kata benda maskulin atau feminin. Nah, tapi ingat ya, itu adalah kata benda khusus yang berakhiran dengan ista. Contohnya, nah ini el artista. Nah, kita tidak melihat kepada artistanya ini ya, tapi kita melihat kepada el. Nah, karena dia menggunakan kata sandang el, dia merujuk kepada lelaki. Nah, el artista artinya adalah artis lelaki. Nah, ini kata kuncinya adalah di ini, di el ini ya. Kemudian, nah contoh berikutnya la artista. Nah, ini kan sama-sama artista. Ini artista, ini artista. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah artikel atau kata sandang di depannya ini, yaitu la atau el. Kalau el, dia merujuk kepada artis lelaki. Tapi kalau kata sandangnya ini adalah la, maka dia merujuk kepada artis perempuan. Tapi ingat ya, ini adalah khusus untuk kata benda yang berakhiran dengan ista. Nih, ini juga ista. Nah, contoh berikutnya adalah el pianista. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kata benda yang berakhiran dengan ista. Nah, apakah dia maskulin atau feminin? Nah, itu dia tergantung pada kata sandangnya. Nah, karena kalau dia menggunakan kata sandang el, maka dia merujuk kepada lelaki atau maskulin, ya kan? Nah, el pianista artinya adalah pianis lelaki. Kemudian contoh berikutnya adalah la pianista. Nah, di sini kita lihat di sini. Nih, pianista ini juga pianisnya sama, tapi yang membedakan itu adalah kata sandangnya. Kalau di sini menggunakan L, maka dia merujuk kepada laki atau maskulin, pianis lelaki di sini kan. Nah, kalau dia menggunakan kata sandang la, maka dia merujuk kepada perempuan atau feminin. Nah, di sini la pianista ini merupakan pianis perempuan. Nah, ingat ya, ini hanya kata benda yang berakhiran dengan ista. Nah, di sini yang paling menentukan itu bukan kata bendanya, apakah dia maskulin atau feminin, yaitu kata sandangnya, apakah dia menggunakan L atau la. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, jika video ini kalian rasakan manfaatnya, jangan lupa ya untuk mensubscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, yang kedua adalah kata benda yang berakhiran dengan nte ya, nte. Nah, kalau tadi itu ista, kalau yang ini adalah nte. Nah, kata benda yang berakhiran dengan nte bisa juga maskulin dan feminin. Nah, yang menentukan adalah artikel atau kata sandang lah yang akan mengindikasikan apakah kata benda tersebut adalah maskulin atau feminin. Nah, jadi yang tadi itu, yang awal tadi, yang pertama tadi adalah kata benda yang berakhiran ista. Kalau yang kedua ini adalah kata benda yang berakhiran dengan nte. Nah, ini yang paling menentukan adalah kata sandangnya atau artikelnya. Oke, contohnya.
Nah, el cantante. Nah, lihat nih. Ini cantante ini adalah kata benda yang berakhir dengan ente ya, nte ya. Nah, karena dia menggunakan kata sandang el, maka dia adalah maskulin, yang artinya adalah penyanyi lelaki. Kemudian contoh berikutnya adalah la cantante. Nah, lihat nih, ini sama-sama ya, cantante, ini juga cantante, berakhirannya juga sama, ente. Tapi karena dia menggunakan la, maka dia menjadi feminin, yang artinya adalah penyanyi perempuan. Kemudian contoh berikutnya adalah el estudiante. Nah, ini kita lihat di sini juga ada merupakan kata benda yang berakhiran dengan nte. Nah, karena dia menggunakan el, dia menjadi maskulin. El estudiante itu artinya adalah murid lelaki. Kemudian contoh berikutnya adalah la estudiante. Nah, kita lihat di sini. Sama-sama estudiante, sama-sama berakhiran dengan nte, tapi dia menggunakan kata sandang la. Nah, sehingga dia menjadi feminin. La estudiante ini artinya adalah murid perempuan. Nah, itu sampai di sini paham ya. Oke. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Nah, kata benda yang berakhiran dengan ista, ingat nih ya, hanya kata benda yang berakhiran dengan ista bisa maskulin atau feminin, tergantung apakah merujuk pada lelaki atau perempuan. Nah, dalam hal ini artikel atau kata sandanglah yang akan mengindikasikan apakah kata benda tersebut itu adalah maskulin atau feminin. Nah, ingat ya, ini kata benda yang berakhiran dengan is ya, ista ya ini ya. Kalau yang berakhiran dengan di sini berakhiran dengan ista atau nte. Nah, selain itu tidak berlaku ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kata benda yang berakhiran dengan nte bisa juga maskulin atau feminin. Nah, di sini juga sama nih. Artikel atau kata sandang jugalah yang akan mengindikasikan apakah kata benda tersebut maskulin atau feminin. Oke. Ini kesimpulan ini kalian hafal ya jika kalian ingin mempelajari bahasa Spanyol karena ini juga sangat penting ya. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya akan kasih soal ya. Nah, soalnya itu adalah tentukan artikel atau kata sandang tentu, ya kan? El atau la dari kata benda berikut. Soal yang pertama adalah telefono. Nah, ini sebenarnya soal ini nih adalah gabungan dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ini nih, yang keempat. Ya, jadi jika kalian ingin dapat atau bisa menjawab soal ini, maka kalian harus menonton pelajaran pertama. Nah, jadi soalnya adalah tentukan artikel atau kata sandang tentu el atau la dari kata benda berikut ini. Nah, jadi yang pertama adalah telefono, yang artinya adalah telepon. Nah, jadi kalian harus memberi kata sandang untuk kata benda telefono ini. Apakah dia menggunakan el atau la, ya. Nih, jadi kalian harus memberi kata sandang untuk kata benda telefono ini. Oke, soal selanjutnya adalah bolsa. Nah, sama seperti di atas, kalian harus memberikan kata sandang untuk kata benda bolsa ini. Apakah dia menggunakan kata sandang tentu el atau la. Nah, kemudian soal yang ketiga adalah invitasion. Nah, sama. Kalian juga harus menentukan dan memberi kata sandang tentu. Apakah invitation ini menggunakan kata sandang tentu el atau la. Invitation ini artinya adalah undangan. Kemudian soal yang keempat ya juga sama ya. Jadi kalian harus memberikan dan menentukan kata sandang Verdat ini apakah dia menggunakan kata sandang el atau la. Kemudian soal yang kelima adalah
tomate yang artinya adalah tomat. Nah, ini sama juga. Kalian harus menentukan dan memberikan kata sandang. Nah, ini tomat ini dia pakai kata sandang apa nih? L atau la. Nah, untuk menjawab kelima soal ini, kalian harus menonton video dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang sekarang ini ya. Nah, oke, masih ada satu soal lagi, programa. Nah, sama seperti kelima soal di atas, kalian harus menentukan ini. Programa ini dia memakai kata sandang tentu L atau la. Programa ini artinya adalah program. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang cara menjamakkan kata benda maskulin dalam bahasa Spanyol. Nah, ini juga tidak kalah menariknya video ini. Jadi bagi kalian yang ingin memperdalam bahasa Spanyol harus menonton video yang selanjutnya ini ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.